Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Dengar ya? Kita berjumpa kembali di hadirat Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa pada malam ini. Baik saudara, kita akan mulai pertemuan doa kita pada malam ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung lewat ruang Zoom maupun channel YouTube. Kita akan masuk dalam firman dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Ibu Pendeta Elis Jana untuk sharing firman buat kita malam ini. Waktu kami persilakan. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, hamba datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk MDSP ya Tuhan, Menara segala doa, segala bangsa ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kiranya setiap firman yang kami sampaikan ya Tuhan, setiap kesaksian yang kami sampaikan ya Tuhan Yesus itu ya Tuhan, itu bisa membawa dampak pengaruh buat mereka ya Tuhan, buat hamba-hambamu, buat pasukan-pasukanmu baik yang di Zoom maupun yang di YouTube ya Tuhan. Untuk mereka Tuhan terbuka hatinya, terbuka pikirannya, hidupnya fokus kepada Engkau Tuhan. Ini adalah masa didikanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap didikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap tuntunanmu Tuhan. Di masa corona ini Tuhan, Kau menuntun kamu terus Tuhan untuk membawa masuk ke dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi lidah dan bibir hambamu ini Tuhan. Kau taruh setiap kebenaran-Mu dan firman-Mu dalam mulut hambamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengurapi Tuhan para pasukan-Mu Tuhan Yesus di Zoom maupun di Menara Doa di YouTube ya Tuhan. Kau mengurapi mereka, Kau yang membukakan mata hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Ebron sudah berikan kami kepercayaan untuk menyampaikan firman-Nya. Di masa corona ini, tahun ini ya, itu adalah orang-orang kebanyakan adalah fokus kepada fakta, kepada yang dilihat, tapi nggak fokus kepada yang tidak dilihat. Dan kebanyakan itu saat-saat ini orang-orang itu masing-masing dengan kesibukan duniawi. Apa yang harus dimakan, apa yang harus itu, harus ini, ya kan? Mereka sibuk dengan ekonomi. Itu kebanyakan seperti itu. Masa corona di Indonesia itu adalah dari bulan Maret sampai saat ini ya. Saat bulan Maret itu awalnya itu kan di Cina ya, di Cina begitu parah gitu. Terus orang kan bilang, oh nggak mungkin masuk ke Indonesia. Indonesia itu kan punya musim panas, musim dingin gitu ya. Tapi Tuhan itu kan mendidik ya, mendidik. Sebenarnya ini adalah didikan Tuhan ya, buat seluruh anak-anak Tuhan ya kan, bukan anak-anak Tuhan saja gitu ya, tapi untuk seluruh ya, seluruh muka bumi ini, seluruh manusia di muka bumi ini, semuanya dididik sama Tuhan. Nah di awal Maret itu saya dapat firman dari Tuhan ya, dapat firman dari Tuhan itu adalah Kejadian 18 ayat 32. Itu saya renungin terus ya. Kejadian 18 ayat 32 yaitu katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Nah itu firman ini adalah kejadian saat Abraham sedang negosiasi sama Tuhan ya, yang Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora karena kejahatannya ya. Itu saya renungin terus, Tuhan mau ada apa ya Tuhan? Di Indonesia mau jadi apa? Kenapa kok Tuhan kasih firman seperti itu gitu ya? Tuhan tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora karena yang 10 orang itu, ya kan? Tuhan tidak akan memusnahkan Indonesia, istilahnya gitu. Karena ada orang-orang benar, ya kan? Amen. Sekian persen gitu ya. Kalau dihitung saudara, Sodom dan Gomora itu penduduknya berapa sekitar itu? Misalnya 10.000. Kalau 10 orang itu cuma berapa persen saudara? Tuhan lihat yang 10 orang ini untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora ternyata tidak didapati. 10 orang ini tidak didapati di sana, sehingga Tuhan musnahkan. Gitu ya. Ini adalah masa didikan untuk Indonesia juga, untuk anak-anak Tuhan ya kan. Saat itu kan semuanya nggak boleh kemana-mana ya kan, termasuk saya juga waktu itu ya ikutin aja peraturan dari pemerintah, tidak boleh kemana-mana, hanya diam di rumah saudara.
Saya hanya diam di rumah, biasa suka keluar menginjil, doling gitu ya. Saya tidak itu, nggak kemana-mana, hanya diam di rumah. Hanya paling jahit, ya kan, doa, baca firman gitu ya. Saat itu kami hanya diam, hanya merenungkan, kok Tuhan bicara Kejadian 18 ayat 32. Ini terjadi negosiasi antara Abraham sama Allah gitu. Apa gitu ya, negosiasinya itu apa? Kok tentang yang 10 orang? Karena yang 10 orang itu, ya kan, Tuhan selamatkan ya kota di Sodom dan Gomora. Itu saya merenungkan terus, saudara, merenungkan terus. Akhirnya di bulan April, awal April, itu waktu saya nyembah, itu kedengeran sekali gitu ya. Tuhan kasih firman lagi, yaitu Kisah Rasul. Nah, Kisah Rasul, itu saya tulis, saya catat itu waktu itu Kisah Rasul 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, ya. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Nah, di situ saya menangis Tuhan, selama bulan Maret 1 bulan saya hanya diam saja. Ternyata Tuhan itu perhatiin saya. Kok kamu cuma diam aja gitu? Jangan takut, ayo beritakan firman terus gitu kan. Dan itu tidak akan terjadi sesuatu apapun dalam hidupmu, dalam keluargamu. Ayo memberitakan terus. Saya cuma bisa menangis apa Tuhan yang harus saya kerjakan Tuhan, apa yang harus saya kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau bicara terus Tuhan. Karena ini kan musim corona. Tuhan bilang, kamu takut corona apa takut Tuhan Allahmu? Nah, saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memerintahkan saya untuk ayo keluar. Kiranya Engkau menyertai hamba Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, tanpa tuntunan-Mu, tanpa Engkau menyertai hamba, saya tidak mau melangkah Tuhan. Karena setiap langkahku adalah dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Sejak bulan April, saudara, bulan April, kami melangkah, kami keluar, bawa nasi bungkus, ya, bawa nasi bungkus, kantong kresek ya, kantong plastik, di teng-teng, ya kan, kami jalan, Tuhan, kiranya Engkau pertemukan siapa yang harus dikasih makan ini, dan siapapun yang saya kasih, itu adalah Engkau yang menunjukkan. Kami tancapkan cinta Tuhan, kami tancapkan kebenaran ada di hati orang yang makan ini. Orang yang ketemu yang makan nasi ini, Tuhan, ini akan menerima pemulihan, kesembuhan, juga dia akan menerima sukacita. Juga dia pun akan menerima jalan kebenaran, ya Tuhan. Ini semua orang yang pilihan-Mu. Saudara, setiap jalan dipertemukan dengan anak-anak kecil, saudara. Itu kita ngeliat anak kecil yang lapar, lesot gitu ya, duduk di pinggir jalan. Itu secara manusia saya nggak bisa berkata-kata. Saya cuma bisa air mata aja ya. Saya tanyain itu anak-anak kenapa gitu ya. Nah itu anak itu banyak cerita. Kami hanya air mata. Jawaban hanya air mata. Saya bayangin kalau anakku sampai seperti itu gimana rasanya gitu ya. Saya kasih makan, tanya orang tuanya. Saudara, kami kasih orang tuanya, dari situ kami beritakan, kami ajak doa, kami hibur, kami kasih firman tentang hanya hati orang yang melekat kepada Tuhan. Tidak ada satu virus pun yang bisa menyentuh ibu dan bapak serta keluarganya, dengan syarat hanya orang yang melekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mana? Kalau Tuhan saya ada namanya. Itu kami beritakan begitu terus sampai jalan, saudara. Tuh. Nah, itu saya hampir tiap hari ya. Ya enggak tiap hari gitu ya. Pokoknya kalau Tuhan suruh jalan-jalan. Suruh diam-diam. Itu aja. Nah, kami jalanin itu sampai dari bulan April, Mei, Juni, 3 bulan. Berapa jiwa yang sudah diselamatkan? Itu kerinduan Tuhan, itu untuk anak-anak Tuhan itu. Ayo, jangan diam, keluar. Beritakan firman terus. Karena kota ini diselamatkan
tergantung dari orang-orang yang ada di kota itu. Tergantung dari orang-orang benar yang mau berdiri bagi kota itu untuk diselamatkan. Amin. Amin. Dari situ, itu berapa ratus yang Tuhan selamatkan, mereka terima Yesus. 200 lagi. Mereka terima Yesus. Kita kunjungin 3 hari, kunjungin, kita ajak doa, ya, kita ajak doa bareng, kita ajak deklarasi, ya. Ada orang gini, deklarasi itu apa sih? Oh, ini dari organisasi apa ya? Kok ada deklarasi? Oh, ini dari gereja mana ya? Kami bukan dari organisasi, kami juga bukan dari gereja. Tapi kami tanya sama Tuhan, apa yang harus saya deklarasikan Tuhan? Nanti Roh Kudus tuntun, deklarasikan untuk hidupmu, untuk bangsamu, untuk kota yang kau tempati. Apa kerinduan kamu untuk kota yang kamu duduki saat ini loh? Apa kerinduanmu itu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu apa yang harus kamu lakukan? Amin. Itu kerinduan Tuhan. Nah, dari bulan Juli sampai Agustus, saudara, bulan Juli, Agustus, kami keluar. Itu kami dipertemukan sama anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah. Karena ekonomi, orang tuanya nggak kerja, ya kan? Jangankan buat sekolah, buat makan aja, kadang makan, kadang enggak, Bu. Banyak akibatnya apa, saudara? Kalau anak-anak masih usia sekolah, mereka tidak sekolah, cuma nongkrong-nongkrong, apa jadinya? Timbul kejahatan di dalam hati mereka. Narkoba, ya kan? Curi, tipu-tipu, sana-sini, kan gitu. Kita deketin anak-anak yang seperti itu. Kita ajak ngobrol. Amin. Kita beritakan firman, kita kasih penghiburan buat mereka untuk masa depannya. Belum dipertemukan dengan anak-anak Tuhan juga yang tidak mampu sekolah, mereka keluar. Akhirnya dia yang menyeberang, masuk ke sekolah-sekolah yayasan Kedar, saudara. Anak Tuhan masuk sekolah Kedar gratis. Akhirnya banyak yang nyeberang. Tuhan pertemukan orang-orang yang seperti itu, saudara. Haleluya. Tuhan minta kepedulianmu, kasihmu sampai di mana. Tuhan itu sampai kasih tahu, gini loh, tentang persembahan Habel sama Kain itu. Kenapa yang satu diterima, yang satu enggak? Karena yang diterima itu adalah yang keluar ini loh dari hati. Yang benar-benar keluar dari hati ini loh Tuhan. Gitu. Kalau yang enggak diterima kan, yang enggak keluar dan yang penting aku mempersembahkan, udah masalah terima atau enggak itu urusannya. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu setiap anak-anaknya yang mempersembahkan dengan ketulusan hati, dengan kerinduannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu ada nilai plusnya. Selama Juli, Agustus, berapa yang terima? Dibaptis hampir 100. Itu. Kalau Tuhan sudah suruh, lakukan. Yang penting kita jaga, ya. Seperti tadi kan Pak Sutrisnya kan pakai masker. Masker itu sebenarnya ada artinya, itu setuju banget. Karena itu saya juga sering kalau di saya membawakan firman, masker itu ada artinya ya. Ditutup itu supaya kamu jangan ngerumpi ya, gini-gini gitu ya. Itu ternyata tadi juga dibahas. Itu puji Tuhan gitu ya. Nah itu lawatan sebenarnya ini masa sekarang itu masa didikan Tuhan untuk kita tuh benar-benar intim, mengerti akan panggilan hidup kita buat Tuhan itu apa sih? Itu kita dididik saudara untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan. Makanya nanti Tuhan akan menuntun kita setiap langkah kita. Saya bisa bicara karena kita jalani itu. Ya, kita rebut kembali jiwa-jiwa, kita rebut kembali itu yang sudah diambil, dicuri sama iblis, kita ambil kembali. Kita serahkan. Mereka itu milik Tuhan. Jadi kita serahkan aja sama empunya, sama yang miliki. Kita hibur mereka tentang masa depan mereka. Ya, kita kasih firman. Begitu juga kita temuin juga orang tuanya.
Jadi bukan anaknya aja, orang tuanya pun kita temuin, kita ajak doa. Gitu. Kenapa Tuhan bilang, jangan diam, terus memberitakan Injil. Jangan takut. Ya, jangan takut. Di sana banyak orang-orang benar, banyak anak-anak Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Tidak akan pernah terjadi penganiayaan. Itu pesan Tuhan. Itu yang saya kerjakan bulan September ke pulau-pulau saudara. Itu banyak sekali. Di kantong-kantong Kristen sekarang ini Tuhan. Sekarang ini banyak dibangun sekolah-sekolah pedar. Free. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak tahu di daerah sana itu ada apa. Kalau kita nggak keluar, nggak memberitakan Injil, kita nggak menyentuh jiwa-jiwa, kita nggak tahu apa sih yang sedang terjadi di sana. Saya percaya, saya yakin seluruh pasukan yang ada di MDSB, ya, semuanya pas semangat, semuanya ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan akan taruh keberanian, Tuhan akan taruh setiap kebenaran, Tuhan akan mengurapi lidah dan bibirnya untuk menyampaikan, untuk memberitakan kebenaran, untuk membawa suatu lawatan. Saya percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, tapi rendah hati. Ya, jangan rendah diri, tapi rendah hati. Ingat, rendah diri sama rendah hati itu beda ya, beda. Jadi kita harus mengerti. Itu bulan Oktober kami ke Jawa ya, ke Jawa. Saat itu kan lagi banyak demo-demo ya, banyak demo-demo. Saya ke Jawa, pulang dari Jawa, kami kena COVID ya, entah COVID entah apa ya, tapi kami itu sudah drop. Saya sudah drop banget, sudah drop, nyesek napas, itu udah nyesek napas, badan udah sakit, nggak ada penciuman, itu udah nggak kecium, dan rasa makan apa-apa itu udah nggak berasa, hanya lemes. Tapi saya berdoa, saya ngucap syukur, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Tuhan kasih tahu, cuma apa? Kamu minum air hangat, nak, minumnya air hangat. Kamu masak air, kamu hirup asap seperti uap gitu ya, kamu hirup uap, di situ bakteri akan mati. Kami kerjakan itu, saudara. Teman saya, dia hanya flu, karena dia orang kaya, ya kan? Jadi nggak percaya dengan apa yang saya omong, nggak percaya. Dibawa ke dokter, divonis bahwa dia itu corona. Langsung dimasukin ventilasi, dibungkus semua, ditaruh di rumah sakit, tidak boleh dibesuk. 3 hari pulang. Coba kalau setiap omongan ya, karena saya ngomong, karena Tuhan bilang, saya itu udah, anak saya ketularan, satu keluarga itu kena semua, ya. Tapi saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Minum anget-anget, umur air garam, ya, makan yang anget-anget, udah setiap hari uap, ya. Masa air panas itu dihirup itu puji Tuhan. 2 minggu kami pulih. Tuhan suruh jalan, jalan jam 10 kami harus jalan dari gang ke gang, saudara. Doling kita deklarasikan untuk daerah yang kita tinggalin, untuk kota yang kita tinggalin, sambil deklarasi, sambil berjemur, nyeker, saudara, nyeker. Tuhan bilang, nak, kamu menari untukku di jalan. Kami senam, saudara, sampai jalan. Senam. Ya, senam pagi. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu adalah senam pagi Indonesia. Seri D. Nah, itu sampai sekarang saya hafal ya. Karena zaman dulu saya ketua kelas terus, jadinya saya hafal gitu ya. Sampai sekarang, saya lakukan itu. Karena itu untuk menyenangkan Tuhan. Sampai tetangga bilang ini, weh si ibu, kata, si ibu udah tua masih fit ya. Dia nggak tahu bahwa aku itu kena itu, nggak tahu. Oh semangat dong bu, waduh terus ya. Sambil apa? Sambil menyenangkanmu, senangkanmu. Wah itu, terus aja senangin. Tuhan pulihkan, saudara. Makanya tadi penyembahan
Pertama, hati yang gembira adalah obat. Saya senang sekali, memang hati gembira itu adalah obat, mematahkan setiap tulang yang kering. Itu biasanya nggak pernah nyanyi itu, tapi tadi ada pujian situ, saya senang sekali gitu ya. Selama ini kan belum pernah gitu ya, belum pernah dinyanyikan gitu. Tadi aduh kata saya, wah ini kok hati yang gembira adalah obat, memang betul Pak. Gitu. Nah itu saudara. Di awal November saudara, Tuhan bilang, Tuhan suruh dolingin di Petamburan saudara, dolingin di Petamburan, dolingin di Megamendung di Bogor. Bahwa saya ajak teman, nggak mau. Saya bilang, nanti percaya nggak? Nanti Rijek akan menyerahkan diri loh. Mimpi kali. Saya dibilang begitu sama teman. Mimpi kali. Lihat, gitu. Lihat pengikutnya berapa juta. Di situ. Kadang orang melihat fakta, tapi nggak melihat secara kacamata rohani, nggak melihat kacamata janji Tuhan, firman Tuhan. Iman itu adalah iman itu yang belum kelihatan. Kalau kita beriman itu akan nyata loh. Amin. Akan nyata loh. Zamanku nggak mau, ibu aja lah. Saya pusing kalau ke itu tuh ke daerah situ. Orangnya begitu semua gitu. Oke. Kami naik angkot saudara. Naik angkot ke sana. Naik angkot ya. Kami dolingin di situ di daerah Petamburan ya. Bahkan pas di tempat markas EPI itu Tuhan bilang apa? Deklarasikan. Kami deklarasikan di situ. Apa yang ada di hati saya, yang Tuhan taruh di hati saya, semua saya ucapin. Kami tutup setiap roh-roh radikal, kami tutup semua roh maut, kami tutup setiap ajaran-ajaran khilafah, kami tutup semua setiap pengajaran-pengajaran dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup dengan bintang dalam nama Tuhan Yesus. Saya reject, kau menyerahkan diri. Setiap keangkuhanmu, kesombonganmu diruntuhkan saat ini juga. Semuanya kami deklarasikan semua. Bahkan seperti orang gila, kata teman saya bilang, Welis kalau udah doa udah kayak orang kehilangan kendali, rocos gitu ya. Udah apa aja bos gitu ya. Udah. Tidak lama saudara, markas narkoba dibongkar. Berapa ratus kilo itu yang ditemukan markasnya, ya. Terus saya selalu bilang teman saya, imani ya, imani. Dia boleh lihat ya. Rijek nanti dia akan menyerahkan diri. Itu kan banyak pengikutnya sudah diikat, sudah dipasung, sudah disumpel dengan kerikil-kerikil, semua sudah diikat deh, sudah dilemparin dengan jaring-jaring, udah nggak bisa kemana-mana. Sekalipun mereka bergerak tetap di situ saja. Percaya nggak percaya saudara? Temanku nggak percaya, bahkan suaminya pun nggak percaya. Bu Elis kalau ngomong kayak nabi aja dia tuh, udah langsung antusias. Dia nggak lihat siapa pendananya. Pendananya itu tendana loh, raja duit. Sampai saya digituin, ibaratnya dibully. Tapi saya cuma percaya, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkata, Tuhan udah ngomong melalui Agibel, saya percaya. Suatu saat mereka dan pengikutnya akan tunduk di bawah Tuhan. Mereka akan menerima Yesus. Mereka akan Tuhan pakai. Amin, saudara. Di Megamendung, saudara. Saya udah ngomong, itu nanti akan dibongkar ya. Akan dibongkar loh. Terus kok dibongkar? Setiap karya itu ada benih-benih ajaran sesat loh. Itu ada benih-benih radikal. Itu ada benih-benih untuk menghancurkan Indonesia. Setiap benih-benih itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai berkembang, jangan sampai itu timbul. Itu pasti nanti, ayo kita doain gitu, kita patok di situ. Patok dengan doa, kita deklarasikan di situ. Mana mungkin itu berhektar-hektar. Kita nggak harus kelilingin semua, kita patok di depan pintu gerbang. Saudara, kita ajak doling teman. Itu pun mengerikan. Takut corona. Sekarang lagi PSBB Bu Elis. Sudah, nggak apa-apa. Saya juga mengerti ya mereka karena ya saya tahu lah mereka ada keluarga, ada suami, ada anak. Kalau saya kan single parent bebas ya. Anakku udah gede-gede gitu. Kalau setiap Tuhan perintahkan, yang penting aku mengerjakannya. Ya, aku mengerjakan semuanya tuh terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Kan saya udah bilang, hidupku adalah milik Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan, mau disuruh kemana pun suka-sukanya. Gitu ya. Yang penting aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya itu kerinduanku adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduanku. Nah, seorang pasukan itu nggak pernah punya agenda, saudara.
Nggak pernah, oh agenda saya besok kesini-sini, nggak pernah. Makanya selalu harus berjaga-jaga. Sekali waktu komandannya, sekali waktu rajanya menyuruh, itu harus jalan. Harus selalu berjaga-jaga. Menanti perintah Tuhan. Menanti perintah raja. Amin. Jadi nggak pernah ada agenda. Gitu ya. Kadang orang kan nanya, oh besok kamu kemana? Oh saya nggak tahu. Bahkan kalau diundang di gereja pun saya suka ngomong. Tapi sekali waktu bila berubah, mohon maaf, jangan kecewa ya Pak ya. Karena saya bukan orang yang tipe, oh saya udah di Jawa segini, gini, enggak. Kadang Tuhan itu suruhnya mendadak. Ya, Amin. kamu harus kesini, kamu harus kesini. Itu saya harus jalankan. Saya lebih taat kepada raja saya daripada kepada gereja. Gitu. Jadi kadang ya, setiap undang selalu saya bilang, tapi mohon maaf ya Pak, kalau sekali waktu berubah, maaf, jangan marah, nanti bisa diganti bila saya tidak ada tugas dari Tuhan saya. Mereka tahu gitu. Nah. Terus kemarin saya ke Senen, saudara. Ke Senen kami naik angkot, saudara. Kami melayani. Ternyata saat kami Tuhan didik kena corona, itu Tuhan punya rencana, saudara. Punya rencana untuk menghibur orang-orang yang kena corona. Ya kan, untuk memberi kekuatan sama mereka. Ya. Kebetulan kemarin itu mereka orang-orang Kedar. Ya. Orang-orang Kedar ada yang orang itu 2 orang. Pekong ya, orang itu 2 orang. Kami layani. Kami bersaksi waktu saya kena sama anak-anak saya. Saya bersaksi perjalanan saya sama Tuhan. Seperti apa? Kami ajak deklarasi tentang Mazmur 91. Pokoknya baca aja ini setiap pagi. Di situ ada tertulis kan, hanya orang yang melekat sama Tuhan yang akan diluputkan segala penyakit. Ibu imanin aja, Bapak imanin, Adik imanin ya Dek. Imani aja. Karena kalau doa orang-orang yang beriman itu pasti terjadi. Itu akan disembuhkan, akan dipulihkan. Jangan pernah takut. Sekalipun dikucilkan sama tetangga, jangan pernah lihat tetangga, lihat Tuhan. Pandanglah Tuhan. Karena yang memelihara kalian adalah Tuhan. Yang mencukupkan segala keperluan, yang menyediakan segala kebutuhan itu adalah Tuhan, bukan tetangga. Biarin dimusuhin tetangga, yang penting jangan dimusuhin Tuhan saja. Kami layani, kami muridkan, nanti bulan depan mereka mau dibaptis. Haleluya. Kerinduan Tuhan itu seperti itu. Makanya Tuhan bilang, jangan diam. Beritakan firman terus. Amin. Setelah pulang dari sana, saudara, itu di Gading Serpong itu kan ada yang lagi bangun gedung ya, bangun apartemen apa-apa itu. Itu Tuhan perlihatkan. Kamu lihat itu. Setiap mau bangun itu kan ada yang kayak kerangka-kerangka besi-besi itu ya, yang mau buat dirikan bangunan itu. Kamu amatin itu namanya apa itu? Kamu lihat itu. Kebanyakan anak-anak Tuhan itu seperti itu. Maksudnya apa Tuhan? Ya seperti itu. Dia ikut bekerja untuk membangun suatu kerajaan. Dia ikut bekerja untuk membawa suatu lawatan. Tapi mereka setelah gedung itu terjadi, setelah kerajaan itu jadi, mereka keluar. Mereka hatinya tidak ada di situ. Hatinya itu nggak ada untuk bangunan gedung itu, nggak ada. Dia tuh hanya bekerja, tapi hatinya nggak ada di situ. Kebanyakan para pelayan-pelayan Tuhan sibuk dengan agendanya, saudara. Oh, hari ini kesini. Tapi setelah itu sudah dadah. Hatinya bukan ada di situ. Hatinya bukan untuk melayani Tuhan, tapi hatinya hanya seperti orang show. Yang penting gue kelihatan sibuk, kelihatan rohani banget gitu ya. Itu kebanyakan begitu, saudara. Jadi jangan dibilang kalau orang sibuk sana sini, melayani sana sini, jangan dibilang itu rohani. Wah, dia sangat rohani ya. Lihat buahnya. Kita lihat buahnya. Ya. Itu Tuhan sampai kasih tahu seperti itu kemarin. Kebanyakan anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja itu seperti itu. Nah, dia bekerja keras ke sono ke sini, banyak agenda, tapi hatinya nggak ada di situ loh. Kan sayang, saudara. Udah capek-capek mengeluarkan dana, capek ya kan, meluangkan waktu, tenaga, tapi hatinya nggak ada untuk bangunan gedung itu, tidak ada di dalamnya.
Tuhan sampai kasih tahu begitu. Oh begitu ya Tuhan. Ya, seperti itu. Tuhan hanya mau kamu ada di dalam bangunan itu loh, ada di dalamnya, nikmati. Tuhan pingin kita tuh menikmatin, bukan cuma bekerja aja, tapi nikmatin. Setiap pekerjaan itu kita nikmatin. Jadi kita bisa tinggal di dalam gedung itu, kita bisa tinggal di dalam kerajaan. Jangan sampai nanti pas pulang Tuhan bilang enyahlah, ya kan? Karena Tuhan nggak mengenal dia gitu kan. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Amen. Jangan sampai. Kenapa? Tuhan itu kadang-kadang itu, makanya orang kadang gini ya. Kalau saya bilang Tuhan bicara sama saya, Tuhan kadang ada yang bilang gini. Sekarang itu nggak ada Tuhan bilang sama manusia, itu zaman perjanjian lama. Saya pernah disekat seperti itu, saudara, sama Tuhan. Bu Elis, itu adalah perjanjian lama. Zaman dulu Tuhan langsung bicara sama Musa, sama hamba-hambanya. Zaman sekarang nggak ada. Tuhan itu bicara sudah melalui firman. Karena Tuhan itu sudah menjadi firman. Saya pernah disekat. Saya bilang, bila mana Bapak intim, kalau kita ada keintiman sama Tuhan, seperti di firman Tuhan kan ada. Baik, datanglah kepadaku bagi yang letih lesu. Datanglah berarti mengundang. Kalau orang mengundang itu berarti kena dong. Kalau nggak kena, nggak mungkin dong kita diundang. Amin. Amin. Saya yakin semua pasukan yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, semuanya adalah mengenal Tuhan dan semuanya menghadiri undangan Tuhan setiap saat. Amin. Amin. Ada, ya. Bagi yang berbeban berat, ya kan, datanglah kepadaku. Makanya akan menerima kelegaan. Makanya kita datang, kita taruh setiap beban-beban di kaki Tuhan. Ya kan? Jangan kita datang beban taruh di sini, datang dulu nanti pulang diambil lagi bebannya. Capek saudara, capek kalau bebannya itu cuma ditaruh sementara, ya kan? Capek. Mungkin orang kadang melihat saya gini, wah Bu Elis ya anak 6 ya kan, single parent ya kan, itu bagaimana ya bebannya seperti apa? Saya enjoy saudara, enjoy. Saya suka cerita terus. Karena saya itu anak-anak kan milik Tuhan, bukan milik saya. Saya hanya dikasih kepercayaan untuk mengasuh, membesarkan, merawat dia. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Sehingga kapanpun Tuhan suruh saya ke pulau, pelayan ke situ, ke sini. Saya jalan toh, Tuhan sendiri kok yang menjagai mereka. Tuhan sendiri kok yang menuntun mereka. Jadi kita jangan sampai kekeruut sama anak. Kita boleh kekeruut ya, kita bawa dalam doa, saudara. Serahkan semuanya sama Tuhan. Karena Tuhan lebih mengerti keperluan anak-anak. Tuhan lebih tahu anak-anak itu kemana. Amin. 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 Nah, itu kesaksian saya ya. Kesaksian tapi itu adalah perjalanan saya di masa corona ini. Di masa corona ini. Benar-benar tahun ini adalah tahun didikan Tuhan. Jadi gini, Indonesia dimenangkan atau dipulihkan, diberkati tergantung orang-orang yang takut sama Tuhan di Indonesia ini. Tergantung dari orang-orang yang benar di Indonesia ini mau nggak berdiri untuk bangsa Indonesia. Amin. Kota akan dimenangkan tergantung orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan mau nggak berdiri untuk kotanya. Amin. Seperti di Kejadian 18 ayat 32, ya kan? Antara Abraham dan Tuhan negosiasi, ya kan? Tuhan mau musnahkan. Kalau ada 40 ya Tuhan nggak akan musnahkan karena yang 40 sampai turun menjadi 10. Tuhan tidak akan musnahkan karena orang yang 10. Jadi Tuhan itu melihat orang yang benar, yang mau berdiri untuk kotanya. Begitu juga di Indonesia. Tuhan melihat orang-orang benar. Itu 10 orang, saudara. Indonesia bukannya lebih dari 1 juta? Amin. Ada nggak Indonesia 1 juta? Ada. Orang-orang benar di hadapan Tuhan. Ada. Kita aminkan ada ya, bahkan lebih ya. Lebih. Kami percaya, terutama di Menara Doa Segala Bangsa ini, itu suatu terobosan, saudara. Untuk membawa suatu lawatan, untuk memberitakan kebenaran. Karena di Menara Doa Segala Bangsa ini adalah dari kota-kota, dari pulau-pulau, ada semuanya kumpul di sini. Ayo kita berdiri untuk setiap kota yang kita tempati, untuk setiap daerah yang kita tempati,
untuk wilayah yang kita dudukin, kita berdoa. Biar ada lawatan, ada keselamatan, ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kelimpahan susu dan madu di setiap kota-kota yang kita tempatin. Sehingga Indonesia itu dipulihkan, disembuhkan dari keterpurukannya. Gereja-gereja Tuhan semua bangkit kembali. Bangun dari tidur, saudara. Bangun dari tidur, selama ini hanya tidur karena pemerintah suruh diam di rumah. Ayo kita bangun bareng-bareng. Saya bersyukur banget, saudara. Saya bisa bertemu dengan Menara Doa Segala Bangsa melalui Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur. Di sini ada kesepakatan dari pulau-pulau, ada keunitian, ada kesatuan, saling bersautan di dalam roh, masing-masing untuk berdoa. Apalagi setelah ini ya ada doa bersama melalui Bu Indiana ya. Oh ya dicabut, oh saya senang. Itu adalah kerinduan ya. Jadi semuanya terlibat di dalam doa. Ya, semuanya terlibat, puji Tuhan. Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan akan pakai nanti untuk membawa lawatan, bukan hanya di Indonesia, di segala bangsa. Akan terjadi kebangkitan rohani, akan terjadi lawatan yang besar, pertobatan yang besar. Itu akan terjadi. Amin. Amin. Hanya bagi orang-orang yang percaya dengan iman, saudara. Kita jangan pernah jadi pengkritik. Kita jangan pernah jadi gini loh, penyelidik. Tapi kita percaya dengan firman saja. Kalau Tuhan sudah bicara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Ya. Mungkin mustahil bagi manusia, namun tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati, Indonesia dipulihkan. Gereja-gereja kembali dibangkitkan, saudara. Di pulau-pulau dimanapun, di pelosok-pelosok akan dibangun gereja-gereja, akan dibangkitkan kerajaan-kerajaan Allah, akan dibesarkan. Amin. 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 Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak Ebron, terima kasih untuk seluruh pasukan Tuhan. Kiranya setiap firman yang saya tuturkan, setiap kesaksian ini bisa menjadi rema ya. Bisa menjadi rema. Sampai saat ini saya juga masih renungkan tentang negosiasi Abraham dengan Tuhan. Saya masih berdoa, Tuhan bangkitkan terus Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Indonesia ini diselamatkan. Sehingga segala bangsa ini diselamatkan Tuhan. Saya masih dalam pergumulan terus. Masih dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman sudah kami sampaikan ya Tuhan. Kiranya setiap benih yang kami taburkan ya Tuhan, bisa membawa dampak pengaruh dan terobosan bagi seluruh pasukan-Mu Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Berkat-Mu mengalir Tuhan, berkat tubuh jiwa dan rohnya ya Tuhan. Selalu mengalir, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Pak Hebron dan keluarganya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kasih karunia yang ilahi yang daripada-Mu. Engkau berikan Tuhan roh pewahyuan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Roh pengertian, roh kecerdasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kemampuan yang baru Tuhan untuk Engkau jadikan wakil-Mu memimpin pasukan-pasukan-Mu di Menara Doa Segala Bangsa ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan terus Tuhan anak-anak rohani, raja-raja, bangsa-bangsa, konglomerat Tuhan. Engkau tambah-tambahkan mereka akan berduyun-duyun Tuhan, bergabung Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa ya Bapak. Engkau terus kirimkan Tuhan Yesus murid-murid ya Tuhan yang sudah Engkau siapkan Tuhan untuk belajar di sekolah doa 5 jawatan ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan terus Tuhan sampai 100 jiwa bahkan lebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang ajaib, rencana yang besar untuk Menara Doa Segala Bangsa ini Tuhan. Engkau membentuk para pasukan-pasukan yang militan ya Tuhan, yang takut akan Engkau, yang ada kerendahan hati, yang mau melakukan setiap kamu, yang selalu berjaga-jaga untuk menanti perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau memperbesar terus Tuhan wadahnya di Menara Doa Segala Bangsa. Engkau perluas terus kapasitasnya ya Tuhan untuk membawa suatu lawatan, untuk memberitakan kebenaran ya Tuhan Yesus, untuk melepaskan setiap orang-orang yang terbelenggu dosa ya Tuhan, untuk membebaskan setiap orang-orang yang terpenjara ya Tuhan. Tuhan hibur setiap orang-orang yang berduka ya Tuhan, dan untuk Tuhan Yesus memberikan sukacita bagi orang-orang yang sedang sedih ya Tuhan. Terima kasih untuk memberikan pengharapan bagi orang yang kecewa ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk membalut setiap hati yang terluka ya Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan seluruh pasukanmu di Menara Doa Segala Bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menuntun mereka, mendidik mereka untuk lebih lagi melekat di hati Engkau ya Tuhan. Setiap Amin, langkahnya Tuhan. Tuhan ketepatan dengan setiap ketetapan yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Engkau selalu mengurapi lidah dan bibirnya. Engkau mengurapi dari kepala turun ke janggut hingga ke jubahnya ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, hamba serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin.